Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Nah, coba aku mau dengarkan suaraku. Enak apa enggak? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Nah, coba. Oke, suaranya bagus ya. Madam Suki mau membuat sebuah prediksi yang mana kita tahu ya bahwa hubungan Baim dan Paula ini udah di ujung tanduk begitu. Bahkan ketika sidang perceraian digelar, mereka itu tidak saling tegur sapa, ya. Dan tapi si Baim itu seperti kayak senyum sedikit begitu. Nah, jadi bagaimana ini ke depannya? Bagaimanakah karirnya si Baim Wong ya? Kita tahu Baim Wong ini kan juga banyak dikenal di masyarakat dengan kontennya yang bagi-bagi uang atau apalah itu ya, dan waktu itu juga ada kehadiran Paula yang mana mereka lagi prank-prankan dan akhirnya kena tegur dari masyarakat itu ya. Oke, jadi without any further ado, kita akan lihat karirnya Baim. Kalau seandainya dia tanpa Paula. Dan bagaimanakah Paula tanpa Baim gitu ya. Dan Madam Suki mau izin dulu. Mau mengambil informasi dari Semesta. Nyaring banget ya suaranya. Oke, kita lihat perjalanan karirnya si Baim. Kalau seandainya dia tanpa Paula, apakah karirnya ini masih terus melambung atau bagaimana? Kalau kalian mampir di IG-nya Baim ya, di situ banyak sekali komentar-komentar julid dari netizen 62. Jadi pokoknya ya, netizen 62 itu adalah kaum terkuat di muka bumi ini kayaknya. Oke, aku mau konsentrasi dulu ya. Di sini ada kunci ya. Oke, ada kunci, terus di sini ada wow, ada awan. Di sini ada matahari lagi. Di sini ada fossil. Fossil itu kayak rubah gitu, binatang rubah ya. Dan di sini ada sosoknya si Baim. Secara personality atau maksudnya secara tampilan, Baim ini memang orangnya ganteng ya. Kalian nggak usah inilah pura-pura diem-dieman gitu. Padahal kalian juga memuji kan yang mak-mak ini. Jadi di sini makanya si Baim itu keluar ya sebagai sosoknya dia yang ganteng dan ya pokoknya good looking lah ya. Dimana pasti kalau dia menjadi duren ya banyak sekali cewek-cewek yang bakalan terpesona sama dia gitu ya. Ini kan kita membaca karirnya ya, kenapa kita ini kadang tarot itu kayak gitu ya. Kalau kita menanyakan sesuatu, tarot ini akan menarik hal lain gitu. Misalkan, iya nanti dia kalau ngasih tahu yang lain gitu. Kalau dia nanti jadi duda itu banyak sekali cewek-cewek yang akan tebar pesona. Tapi by the way, cewek-cewek dia tuh, maksudnya cewek-cewek temannya dia yang ikutan komentar, apakah akan menjadi yang berikutnya? Nah, kita nggak ngelihat itu ya. Oke, di kartu pertama di sini ada kunci. Kunci itu artinya adalah sebuah tujuan hidup dari Baim Wong, yang mana dia ini dedikasikan untuk kedua anaknya, ya pastilah namanya juga bapak ya. Nah, jadi dia akan bekerja tanpa Paula, ada atau tanpa Paula dia akan tetap sibuk bekerja demi anak-anaknya, begitu maksudnya. Dan di sini ada awan. Awan ini juga mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi rezeki dia sih.
Karena gini loh ya, bapak-bapak, kadangkala ketika kalian itu mempunyai rezeki yang lebih, kalian itu bisa berjaya, ya. Ingat loh, di situ ada doa istri istri kalian, ya, atau doa seorang istri, ya. Karena kan rezeki itu pasti dialirkan ke istrinya dan anak-anaknya, bukan dinikmati sendiri. Tapi di sini karena Paula sudah keluar dari pernikahan ini, misalkan pernikahan ini terjadi, tapi sepertinya iya sih ya, kayaknya sih si si siapa itu namanya si Baim itu kekeh cerai gitu. Nah, di sini makanya ada awan rezekinya itu sepertinya agak berkurang sih, ya. Nah, tetapi karena Baim ini kan luas ya, orangnya itu pasti punya teman-teman banyak, linknya banyak. Pokoknya sebagai selebritis itu kalau kita banyak mengenal orang-orang yang di atas kita katanya ya kan, itu bakalan memperbaiki pundi-pundi keuangan juga dan kesempatan. Sepertinya Baim ini akan mengambil sebuah peluang untuk mencari teman-teman baru atau hal-hal yang baru gitu. Meskipun secara rezeki itu agak berkurang, tetapi dia mempunyai teman-teman gitu, teman-teman yang dari lingkungan yang berbeda, yang levelnya mungkin yang berbeda juga. Ya bagus lah ya. Oke. Dan di sini ada Foshe. Foshe itu hati-hati juga, Baim, karena mungkin kamu akan bertemu dengan banyak cewek-cewek yang barangkali mungkin mereka nggak setulus Paula begitu. Tapi gini ya, bener nggak sih Paula itu sama temennya si Mbak Wong yang namanya N itu? Ya, oke kita nggak membahas itu ya. Hari ini saat ini kita membahas only karirnya si si siapa namanya si Baim. Nah, coba kita lihat di kartu yang gede ini. Bagaimanakah karir dari si Baim Wong? Kita masih ke Baim Wong ya. Ada yang ini, ada yang kebalik-balik. Tuh lihat tuh. Baim ini sebenarnya juga kalau nggak ada Paula juga payah ya. Karena gini loh, mereka memang tidak satu atap selama 7 bulan ya, menurut pengacaranya si Baim. Tetapi kalau misalkan si Baim Wong ini benar-benar bercerai dengan si Paula, ini dia juga bakalan akan kesulitan gitu loh. Entah apa ini, kesulitannya kenapa nih? Oh, jadi ini masalah kayak perasaan dia sebenarnya. Perasaan dia sama si Paula itu masih sayang sebenarnya ya. Maka itu yang sepertinya agak membebani pikirannya, kayaknya dia tuh bakalan kayak yang so that's why itu mempengaruhi rezekinya atau karirnya karena dia itu seperti kayak masih belum bisa move on gitu loh. Jadi dia itu masih kayak belum bisa gimana ya namanya orang yang habis kena prahara rumah tangga atau badai kehidupan lah ya. Pastinya dia itu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Oh gitu. Maksudnya gitu ya. Nah, di mana ini kondisi dari perasaan emosional dia belum stabil. So that's why itu mempengaruhi karir dia. Nah, itu sampai berapa lama itu, Baim? Oke. Page of Wands. Nine of Pentacles. Oke. Jadi gini ya, ada masa di mana dia ini dalam beberapa saat dia ingin merenung, menyendiri, dan menstabilkan emosional dia dari rasa kehilangan itu. Tapi itu nggak lama sih, karena di sini Baim ini bakalan kayak ditunggu teman-temannya, dan dia berpikir, gua kan juga pegawai, gua kan juga punya pegawai, gua juga punya tim dan bla 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 yang harus mereka itu mendapatkan rezeki kayak gitu ya. Jadi kesadarannya itu dia eh,
apa ya, kesadaran dia itu muncul gitu loh. So that's why dia harus kemudian kembali mencari pundi-pundi uang begitu ya. Terus di sini ya, jadi nggak lama sih, ada beberapa saat aja, dan itu masalah karir itu berpengaruh nggak lama ya. Oke, jadi itu yang bisa Madam Suki berikan, kisi-kisinya aja. Tapi buat kalian yang misalkan kalian mempunyai masalah pribadi, kalian bisa konsultasi sama Madam Suki mengenai masalah kalian sendiri. DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 08 tadi ya, 08 222 902 3699 gitu maksudnya. Oke, terus setelah dia bercerai dengan Paula, bagaimana perasaan dia dengan Paula? Kayaknya rindu deh. Turning in. Masih marah dia ya, masih nggak terima kalau istrinya itu menurut Baim ada membagi perasaan dengan temannya, ya, masih marah dia. Jadi di sini juga dia itu entahlah ya, di kartu ini kok dia merasa kayak dipecundangin gitu. Dia merasa kok dibohongin gitu ya oleh dua orang ini gitu. Itu perasaannya kekeh ke sana ya. Tapi dengan berjalannya waktu dia bisa menerima bahwa ya this is life. Kadang-kadang gini ya, kita itu mungkin kita ditinggalkan orang terkasih kita ya. Tapi kadang-kadang kan kita itu selalu menyalahkan orang yang pergi itu ya. Orang itu begini, 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 begini. Tapi jarang sekali kita itu menyadari kenapa ya, apa ya yang menyebabkan orang itu pergi. Kenapa ya, apa ya yang menyebabkan orang itu berbagi perasaan dengan orang lain gitu. Kita jarang melihat diri kita. Kita jarang melihat kesalahan kita, tapi kita lebih melihat kesalahan orang lain dan gampang menunjuk kesalahan orang lain, betul kan? Nah, tapi itu sudah dilewati sama si Baim, dia memang kecewa dan dia merasa dipecundangin, tetapi dari dari sebuah kesadaran dia berpikir ya this is life gitu. Karena Baim juga merasa dia harus move on, harus mature gitu ya, dan harus bangkit dari persoalan hidupnya. Tapi apakah Baim Wong nantinya dia ini akan membagi anaknya kepada istrinya atau tidak? Karena banyak loh ya cowok-cowok yang mendapatkan hak asuh dari anaknya itu nggak mau berbagi sama istrinya, nggak mau berbagi sama mantannya, karena mereka punya attachment atau kemilikan ya, perasaan kemilikan yang kuat gitu loh. Apalagi kan mereka berpikir orang yang menyakiti kan dia kan sudah keluar dari hidupku, jadi dia nggak perlu lagi ketemu dengan anak sampai mati pun tidak begitu. Nah, apakah si Baim ini termasuk laki-laki seperti itu? Karena banyak ya laki-laki seperti itu di luar sana. Mudah-mudahan enggak ya Baim ya. Coba kita lihat sekarang. Oke, di sini ada King of Cups. Oke. Queen of Wands. Di sini ada Three of Cups. Jadi gini ya, Baim ini termasuk laki-laki yang baik sih ya. Dia memang mempunyai masalah dengan Paula. Dia memang kecewa dengan Paula, tetapi Baim tidak ingin menjauhkan seorang ibu dengan anak-anaknya. Enggak, ya. Apapun itu, apapun alasannya. Ada juga pernikahan yang udah selesai secara baik-baik, ada pernikahan yang perceraian maksudnya. Ada perceraian yang diselesaikan dengan baik-baik atau memang tidak baik-baik kondisinya, ya. Apapun itu, tapi di sini Baim tidak ingin menjauhkan ibunya dengan anak-anak. Ini dia ya, ini mantannya. Jadi dia ingin anak-anaknya ini
tetap merasakan kasih sayang ibunya. Ah, luar biasa nih Mbak Im nih. Ya udahlah, kita dukung ya. Dan di sini dia nih antara dia, mantan istrinya dan anaknya. Jadi Three of Cups ini melambangkan bahwa Mbak Im itu berpikir ya udahlah, sebagai pasangan kami gagal, tapi sebagai orang tua dia nggak mau gagal karena dia mau anaknya ini merasakan kasih sayang ibunya. Oke, bagus banget. Oke, buat kalian yang mempunyai masalah-masalah yang dengan pasangan kalian atau mantan kalian atau dengan anak kalian atau apa saja, kalian bisa ikut program Pakai Cahaya, yaitu ini adalah program yang maksudnya memberikan sebuah solusi yang baik buat masalah kalian ya. Tapi hendaknya kalian reading tarot dulu sama Manam Suki. Finally begitu aja, send love and light. Salam Manam Suki di Thailand. Salam Cahaya. Oh, ada dari Singapura. Halo Singapura, apa kabar? Singapurnya di mana cantik? Oke. Terima kasih buat kalian semuanya. Halo Jessica Van Lamun, Grucus Van Thailand ya. Sampai salah menyebutin. Grucus Van Thailand. Bye bye. Oke. Silakan kalian mendm Madam Suki kalau kalian memang membutuhkan saran atau konsultasi mengenai masalah kalian. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki Thailand. Salam Cahaya. I love you all. Bye bye.